Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah sekarang aku sudah bersama dengan Ibu CEO Fataha Explore. Assalamualaikum Ibu CEO. Selalu begitu. Jawab dong, jawab dong. Waalaikumsalam Abi. Oh ya, jadi gimana Bu CEO kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Ibu CEO Fataha Explore ini adalah atasan saya di Fataha Explore, dan di Fataha Explore ini kita punya by the way, orang banyak belum tahu ya. Kita tuh sebenarnya sering ditanya, punya travel atau enggak sih? Jawabannya adalah punya. Alhamdulillah sudah punya. Punya ya. Jadi namanya adalah Fataha Explore. Jadi kalau teman-teman cari di Instagram, teman-teman bisa dapat namanya Fataha.x. Fataha.x. Jadi Fataha.x ini kita baru dirikan di tahun 2024 ya, Dea? 2025. 2025 awal, salah berarti. ya. 2025 awal, dan kita punya cuma 2 program aja teman-teman sekalian. Ya. Program yang pertama adalah kita pergi umroh, dan program kedua adalah pergi ke Turki. Dan pergi ke Turki ini kita punya 2 program lagi. Karena memang kita pengen untuk senantiasa improve ya. Yang pertama apa nama programnya, Bu CEO? Heritage of Ottoman. Ini kalau ada CEO lagunya bisa Heritage of Ottoman, itu yang pertama. Itu lagu apa, Bi? Lagu CEO. Oh, CEO datang gitu ya? Iya betul. Kalau CEO menyamar. Oh. Yang kedua kita punya apa, Dik? Cradle of Civilization. Cradle of Civilization. Dan yang hari ini mau kita bahas itu yang Heritage of Ottoman. Ya. Nah, pertama-tama kita kasih tahu dulu ya pada orang ya. Kita itu buat Heritage of Ottoman dan juga Cradle of Civilization itu karena kita pengen untuk memberikan edukasi sebenarnya. Karena Abi sendiri adalah seorang penulis gitu ya, dan Abi nulis banyak sekali buku-buku sejarah ya. Dan ngobrol-ngobrol keluar juga tentang sejarah. Dan Abi secara pribadi juga menginginkan agar orang tuh ketika dia belajar tentang Islam, dia punya POV yang lain selain daripada POV yang sudah ada, yaitu adalah dari POV sejarah. Nah, misalnya contoh kayak gini, kan kayaknya semua orang juga udah tahu sih, kalau Abi punya buku namanya Muhammad Al-Fatih. Yes. Nah, Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya yang banyak orang belum tahu adalah bukan karena Abi pengen nulis sejarah sebenarnya. Tapi Abi pengen menjelaskan bahwasanya Islam itu pasti akan bangkit di masa depan, karena itu adalah janji Rasulullah kan gitu ya. Nah, untuk membuat orang sampai pada kesimpulan bahwasanya janji Rasulullah itu pasti benar, maka Abi nulis buku Muhammad Al-Fatih. Ya. Dan buku Muhammad Al-Fatih ini yang menjadi cikal bakal ya? Cikal bakal atau menjadi inti daripada materi Heritage of Ottoman. Ya. Artinya adalah warisan daripada Utsmani atau Kesultanan Utsmani. Dan Kesultanan Utsmani yang utamanya di bawah Muhammad Al-Fatih ini kan berhasil menorehkan satu peristiwa besar ya, yaitu adalah pembebasan kota Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, tapi yang kita mau bicarakan bukan tentang itu sih. Kita udah tahu bahwasanya Heritage of Ottoman adalah sebuah program yang coba kita susun untuk orang bisa mempelajari sejarah langsung ke tempatnya. Jadi memang sudah ada kurikulumnya, sudah ada materi-materi yang akan kita sampaikan. Jadi itu adalah Heritage of Ottoman. Nah, kalau dari Umi sendiri, Umi bisa nyampein nggak kepada orang-orang Heritage of Ottoman itu apa sih? Kalau misalnya orang belum tahu nih, ini program apa sih? Apakah sama kayak travel yang biasanya, atau misalnya kayak orang-orang pergi ke Turki dan segala macam. Nah, kita coba mulai dari Heritage of Ottoman menurut Umi itu apa? Ya. Buat Umi ketika Abi mau membuat trip Heritage of Ottoman, tahun berapa tuh Bi kita memulai? Kita mulai dari tahun kita survei 2012 ya. Kita survei. Jadi sekarang itu sudah hampir 10 tahun ya, lebih ya. Lebih ya malah ya. 14 tahun. Iya. Tentu ketika Abi membuat trip itu, alasannya membuat Umi benar-benar ya bersemangat juga ya. Bukan hanya sekedar kita punya trip gitu loh, tapi di situ ketika menjadikan trip ini sebagai sumber kita untuk berdakwah kepada jamaah itu lebih mudah gitu loh, gitu. Ketika kita ngebahas tentang kebangkitan, ngebahas tentang motivasi untuk meyakinkan
jamaah bahwa nanti akan bangkit lagi nih umat Islam gitu kan. Dengan materi hot itu tuh kayak lebih nyambung gitu dibandingkan kalau kita ngomong di Indonesia gitu loh. Karena kelihatan nyatanya ya. Kelihatan nyata ya, bangunannya masih ada, kemudian jamaah juga bisa kita jelaskan lebih mudah gitu. Nah itu mereka itu jadi nggak bisa untuk mereka nggak nerima bahwa Islam itu akan bangkit gitu. Nah itu yang membuat materi hot ini menjadi berbeda dengan trip yang lain. Yang trip lain nggak akan ada di situ. Oke, jadi yang pertama kita pengen kasih tahu orang bahwasanya trip kita itu benar-benar beda dengan trip yang mainstream. Ya, benar. Jauh. Kalau bisa kita katakan trip yang mainstream itu atau traveling ke Turki yang mainstream itu biasanya dia sekitar ada 6 kota. 6 kota dan 6 kota ini cuma masalah pariwisata aja. Iya. Sedangkan di berkunjung aja. Sedangkan di kita karena buku Muhammad Al-Fatih ini adalah intinya adalah cikal bakalnya, berarti semuanya adalah perjalanan edukasi atau perjalanan pembelajaran sebenarnya. Nah, sehingga kita banget beda dengan trip yang biasa karena kita tidak mengunjungi banyak kota. Kita cuma di Heritage of Ottoman atau HOT itu cuma mengunjungi berapa kota, Istanbul, Edirne, dan Bursa. Istanbul, Edirne, dan Bursa. Ada Iznik ya, tapi plus, Iznik itu ya Bursa sebenarnya ya. Plus minus lah ya. Plus minus maksudnya bisa kita plus, kadang-kadang kita juga nggak pakai di Iznik. Tapi kita mampir ke Iznik. Tapi 3 kota utamanya adalah Bursa, Edirne, dan Istanbul. Kenapa 3 ini? Karena 3 ini adalah ibu kotanya. Ibu kota Utsmani. Ya, ibu kotanya Kesultanan Utsmani. Jadi kita nggak seperti tor-tor yang lain. Nanti kita akan masuk kepada bahwa kenapa harganya juga berbeda dan segala macam. Tapi kita jelaskan dulu dari kontennya. Jadi kontennya adalah bahwa yang teman-teman dapat di sana adalah bisa jadi Abi pikir 80% 90% materi. Benar, 90% sih kalau mau bilang. 80-90%. 10% mungkin adalah belanja gitu ya. 10% belanja, 10% kita terus kemudian makan. Dan makannya pun ada materinya. Benar. Enggak sekedar makan. Enggak sekedar makan, tapi maksudnya bukan materi apapun ya, tapi materi yang kita coba selipkan. Ketika kita lagi makan, kita juga ngobrol dan segala macam. Artinya benar-benar niat kita pergi ketika ke Heritage of Ottoman kalau Abi adalah ya memang ngajar. Abi adalah memang dakwah gitu maksudnya, sama seperti kita di sini. Dan Abi pikir juga teman-teman yang suka ngeliatin kita juga sudah tahu bahwasanya Abi nggak tertarik kalau untuk pergi ke luar negeri cuma untuk sekadar kayak leisure atau sekadar cuma untuk kayak berlibur. Itu malas banget sebenarnya. Nah, yang membuat Abi pengen ke sana adalah karena pertama-tama ini adalah program pembelajaran sejarah. Jadi biaya yang teman-teman keluarkan itu harusnya jangan dianggap sebagai biaya untuk sekedar healing atau sekedar untuk sekedar cuma untuk jalan-jalan, tapi ini investasi pendidikan sebenarnya. Karena kita di sana memang untuk ngajar. Artinya kita juga kasih tahu dong bagi teman-teman yang kalau misalnya mau ke Turki cuma untuk jalan-jalan, jangan ikutan kita juga sih. Karena pasti menyesal. Bukan menyesal, mungkin ke gap mungkin. Dia akan mikir gini, kok nggak pernah pergi ke ini sih, ke toko-toko misalnya, kok misalnya nggak pergi ke tempat misalnya kayak Kapadokia sih, atau misalnya kok nggak pergi ke apapun lah tempat karpet sih dan segala macam. Karena Abi secara pribadi memang tidak mendesain perjalanan ini untuk itu. Makanya yang pertama-tama definisinya adalah ini program pembelajaran sejarah. Dan secara pasti Abi udah paham seperti apa sejarah itu bisa mempengaruhi kita, keluarga kita, dan anak-anak. Menurut Umi, kalau kita masih bicara kontennya ya, konten hot ini, menurut Umi manfaat apa yang Umi dapat ataupun yang menurut Umi didapetin oleh anak-anak atau didapetin oleh para peserta yang selama ini sudah pernah ikut hot? Iya, kalau untuk hot sendiri, alhamdulillah kita kan sudah menjalani begitu hot sekarang udah ke berapa, ke-12 ya berarti 12. Ya. Insya Allah April besok ke-12. Kemudian di situ alhamdulillah anak-anak makin banyak ya. Nah di situ harapan Umi dan juga alhamdulillahnya juga Umi sih ngeliat hasilnya ya, anak-anak ini melihat bahwa sejarah itu nggak hanya sekedar teori gitu loh, tapi mereka itu melihat sejarah itu kayak hidup gitu. Nah makanya ketika anak-anak yang selama ini ikut hot itu, ya mereka itu rajin bertanya, kemudian mereka selalu yang di depan dan ngintilin Abi itu maksudnya dalam setiap perjalanan. Nah itu apalagi waktu itu terakhir Oktober kemarin ada anak yang benar-benar hatam banget ya, tentang sejarah itu gitu kan ya waktu itu. Jadi dia sudah hatam baru ikut ya. Gitu kan ya. Jadi memang anak-anak ini tuh yang ikut tuh rata-rata udah terpilih, udah dipersiapkan oleh orang tuanya. Jadi ketika mereka di sana itu
tinggal praktek gitu kan ya, sehingga ketika mereka diajarkan oleh ibunya di rumah mungkin kan ya, itu tuh nyata, benar-benar terjadi, bukan dongeng, gitu loh. Kayak gitu Tapi sih kalau ada juga kan yang yang belum tahu ya. Tapi sampai sana juga Abi lihat juga ada perubahan-perubahan. Misalnya mereka jadi lebih nganggap Islam tuh keren. Ya, benar. Lebih nganggap kok ada ya kayak tokoh kayak Muhammad Al-Fatih. Kok selama ini nggak diceritain gitu maksudnya ya. Terus akhirnya mengubah juga cara mereka di dalam hidup gitu kan ya. Ada banyak juga yang anak-anak yang memang dititipkan ke kita ya, Bia, yang memang mereka itu berharap mungkin di sini karena sibuk orang tuanya dititipin ke kita waktu itu SMP ya. Nah, di situ tuh ya otomatis ya akan ngikutin itinerary yang kita buat dan alhamdulillah mereka nggak pernah skip gitu loh. Dengan materi belajar yang rata-rata kan bosenin ya biasanya kalau sejarah ya, tapi mereka nggak pernah ada skip untuk ikut perjalanan dari subuh sampai maghrib. Kalau Umi sendiri apa yang Umi alami selama yang Umi alami ya? Hampir berapa puluh kali lah ke Turki ya untuk perjalanan program sejarah, karena kan sebagai CEO kan harus membersamai perjalanan ini ya. Kalau Umi pribadi apa yang Umi dapat? Kalau Umi sendiri kan Umi itu kan udah dakwah dari tahun berapa ya, Bia? Dari 2002 gitu ya. Dari 2002 kemudian di situ ketika berdakwah itu kayak kita tuh kayak sulit gitu ya, kayak utopis nggak sih, gitu kan, segala sesuatu yang kita dakwahkan itu, kebangkitan gitu kan. Islam, iya, gitu kan ya. Islam. Zaman dulu kan belum ada internet kayak sekarang kan, soalnya kan. Jadi media itu paling Facebook, itu pun Facebook juga 2010 sekian ya, Iya, dan banyak orang yang ribut di situ. Nah iya kan, nah itu tuh bagi Umi ketika berdakwah itu kayak kamu ngomong apa sih? Itu halusinasi ya, atau itu mimpi di siang bolong gitu kan ya. Kebangkitan Islam gitu kan. Tapi begitu kita pergi ke Turki, kemudian di situ nyata-nyata kok bisa ada negara seperti ini yang dulunya mereka itu bukan Islam, tapi 100% ya hampir ya Bia, itu ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, itu tuh nggak sekedar teori jadinya kan. Nah, mereka bisa ngelihat. Nah, bagi Umi itu kebahagiaannya luar biasa sih. Dan itu adalah hasil inspirasi daripada Rasulullah. Yes, itu benar. Jadi ketika kita bicara HOT itu sebenarnya Heritage of Ottoman itu adalah bagaimana cara mereka meyakini Rasulullah sehingga mereka bisa mewujudkan satu peradaban yang sangat luar biasa. Benar banget. Kalau anak-anak kan kita bawa ke sana sudah berapa kali? 3 kali ya dia? Iya, 3 kali kalau Alila. 3 kali Alila, kalau anak-anak yang lain 2 kali ya. Kali. Nah, kalau Umi melihat setiap kali mereka dibawa ke sana mereka excited banget ya. Excited banget. Yang mereka dapetin apa sih yang Umi lihat setelah mereka pergi ke sana? Bagi Umi kalau buat mungkin nggak sampai yang mereka berani speak up untuk tiba-tiba langsung ngisi kajian nggak mungkin. Bagi Umi itu gampang jadinya mengarahkan mereka nanti ke depan tuh mau ngapain, gitu karena loh. Mereka udah lihat ya. Iya, jadi kayak mereka tuh nanti kita mappingin ya, Bia. Maksudnya si Koko jadi apa, Cece jadi apa, dan yang lain mau jadi apa. Itu seolah-olah Allah mudahkan aja gitu. Ya, kalau Abi sih yang Abi rasa ya, pertama pasti kebersamaan dalam keluarga ya. Tapi bukan hanya kebersamaan, tapi kebersamaan untuk menuju pada satu titik tertentu. Benar. Gampangnya tuh kayak gini, menyamakan visi keluarga benar, gitu ya. Benar. Mereka mau jadi apa nanti kita ke depan itu kita bisa ngobrol lebih mudah gitu. Ya, jadi artinya kalau teman-teman mau bareng-bareng kita karena ini adalah program pembelajaran, maka kita 100% membersamai teman-teman sebenarnya. Dan kita juga nggak buka kecuali 1 bis. Itu penting banget. Kenapa kita nggak buka selain 1 bis? Karena Abi nggak mau. Bagi Abi terlarang untuk buat 2 bis. Mendingan 2 kali pergi 1 bis daripada sekali pergi 2 bis. Kenapa? Karena kalau 2 bis kita nggak bisa membersamai mereka. Karena bagi Abi momen-momen terbaik itu justru ada ketika kita ya bareng-bareng mereka di bis, membersamai mereka gitu kan ya. Artinya mereka juga bisa banyak tanya di bis. Ketika sarapan bisa bareng mereka dari gitu subuh kan, sampai maghrib. Iya, dari subuh sampai maghrib. Jadi Abi tidak berhenti ngomong itu. Berhenti sih, tapi ya jarang gitu kan ya. Ini tugas nih kayaknya nih. Nah, dan bagi Abi lebih excited untuk pergi ke Turki ketimbang pergi umroh. Dari segi pembelajaran ini tentu saja, bukan dari segi ibadah. Kalau dari segi ibadah, umroh nggak akan bisa untuk digantiin. Tapi dari segi penyampaian materi, susah banget menyampaikan materi di umroh. Nggak ada tempat, keterbatasan waktu, keterbatasan izin, gitu kan terutama izin sih paling susah. Nggak diperbolehkan kan. Tapi kalau di Turki kita benar-benar bisa
maksimal banget untuk bisa menyampaikan. Bisa bikin majelis ya kita ya. Menyampaikan materi, memberikan arahan, bertanya jawab dan segala macam. Artinya waktunya tuh jauh lebih banyak misalnya. Jadi kalau Abi hitung-hitung ya, kalau andaikan di umroh itu waktu kita bersama jamaah paling sehari sekitar 2 sampai 3 jam paling. Atau bahkan lebih dikit daripada itu. Tapi kalau pergi ke Turki itu hampir ya 12 sampai 16 jam itu kayaknya kita bersama dengan jamaah gitu ya. Itu adalah program pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itinerary. Bedanya apa daripada perjalanan mainstream? Itinerary yang pasti yang pertama dari perjalanan bagi yang belum tahu, itinerary itu adalah jadwal trip ya. Jadwal trip gitu ya. Jadi Abi sama Umi kan pengalamannya udah banyak ya. Asik. Jadi awal-awal itu kan itinerary nggak seperti ini ya. Masih agak rough lah. Benar. Nah sekarang kita udah buat itinerary yang memang dari hari pertama sampai hari terakhir itu nyambung semua seperti itu. Kemudian dibuat supaya nyaman juga gitu. Nyaman dari sisi kayak nggak terlalu setiap hari itu nggak terlalu bolak-balik gitu. Nah alhamdulillah sih dari pengalaman itu kita gabung jadi satu sehingga menjadi setiap hari itu nyaman lah buat jamaah. Kita berusaha untuk meres satu hari itu benar-benar efektif dan efisien. Benar, jadi nggak yang banyak waktu yang kebuang, efisien gitu. Nah kalau menurut Abi sih pertama-tama yang beda banget dengan perjalanan mainstream adalah kita lebih banyak museum. Iya benar. Karena ini namanya juga pembelajaran ya. Kalau pembelajaran itu banyak museum dan 0 toko. 0 toko benar. 0 toko. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di perjalanan travel tuh ada namanya mandatory shopping. Mandatory shopping itu adalah kayak perjalanan atau kunjungan toko yang wajib. Karena kunjungan toko ini nanti akan memberikan kontribusi terhadap harga. Ya gampangnya gini, toko itu nanti jualan barang-barangnya itu jauh lebih mahal daripada yang biasa dan kadang-kadang skimmy gitu. Kayak kita tuh kayak dipaksa beli, kayak dibuat nggak enak supaya beli gitu kan ya. Dan ya segala macam, teman-teman yang sudah pernah pergi ke Turki pasti tahu lah yang kayak gini-gini. Mahal banget. Dan hasil daripada penjualan toko itu, mereka harus memang karena punya target, mereka harus maksa agar kita beli gampangnya. Nah hasil daripada penjualan toko itu untuk subsidi harga kita ketika kita pergi ke Turki sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak murah juga sih karena kita harus pergi ke toko dan itu ngabisin waktu banyak banget. Karena satu hari bisa 2 toko yang dikunjungi sampai 3 toko yang dikunjungi, bayangin aja. 40% kali ya mereka habis untuk mandatory shopping. Ada nggak? 40%. 40% bisa jadi. 40% dari waktu ya. Iya. Artinya kalau misalnya satu toko kunjungannya sekitar 1 jam aja, itu berarti sudah 3 jam. 2 sampai 3 jam. Belum jalan ke sananya seperti apa. Karena memang nggak nyambung dengan tujuan-tujuan kita. Kalau kita itinerary sudah kita kurasi, misalnya contoh, oke, hari ini daerah ini ya, daerah ini hari ini sini sama kesini aja ya, dan seterusnya. Nah kalau misalnya toko ya kita harus wajib ke toko itu, nggak bisa milih gitu maksudnya. Nah sehingga itu nanti akan kita bahas lagi bahwa itu berpengaruh banget pada harga. Jadi pertama museum, yang kedua adalah mandatory shopping. Yang ketiga adalah nanti kita juga bahas dalam penentuan harga ya. Yang ketiga adalah hotel. Hotel kita beda banget. Ya itulah hotel kita itu kita pakai di dalam kota. Sehingga ketika teman-teman balik di malam hari teman-teman masih bisa jalan kalau masih kuat. Biasanya sih nggak kuat sih. Yang kayak di Istanbul itu udah deket sama Hagia Sophia ya, tinggal jalan kaki gitu. Biasanya sih nggak kuat sih, tapi kalau kuat bisa jalan atau pakai kereta. Dan yang paling penting kenapa kita harus di tengah-tengah kota masjidnya? Karena pagi-pagi kita sholat subuh di masjid. Untuk setiap waktu kita nanti habis sholat subuh juga ada sharingnya gitu ya. Jadi artinya itu adalah yang kita buat kenapa di hotel. Artinya itinerary kita bedanya dari itinerary yang biasa. Kita mulai subuh. Setelah subuh sarapan baru itinerary pembelajaran. Explore ya. Sampai matahari tenggelam. Baru kita tutup dengan makan malam, baru kita pulang ke hotel. Biasanya orang-orang udah pada tepar tuh, nggak mau jalan-jalan lagi, kecuali yang kuat. Enggak sih, banyak yang ngopi juga sih. Karena dekat hotel juga, banyak kopi-kopi ya. Betul, itu yang kuat-kuat tuh. Kalau Abi termasuk yang nggak kuat. Iya benar, udah tua kita. Iya, Abi termasuk lebih baik kita di kamar aja, gitu kan ya, istirahat. Nah itu adalah perbedaan itinerary-nya ya. Jadi itinerary intinya menyesuaikan dengan itu. Nah berikutnya kita bahas tentang penentuan harga. Makanan belum? Ini termasuk penentuan harga nih. Termasuk penentuan harga kenapa bisa bermasalah? Kenapa harganya bisa lebih mahal? Misalnya contoh gini, kalau yang Umi tahu tentang perjalanan mainstream ke Turki harganya berapa?
Harganya nggak masuk akal sih, di bawah 20 masih ada. Harganya ada yang di bawah 20, tapi Iya. di bawah 20 itu nggak ada makan. Enggak, itu yang ini Bi, yang trip biasa. Trip biasa? Trip biasa ada itu makan? Ada, cuma memang makanannya memang nggak jelas kan. Oke. Masih ada. Dan Abi lihat ada beberapa yang tipping belum. Iya. Terus kemudian kayak belum all in lah kira-kira. Iya. Tapi kalau yang masuk akal ya, itu Abi lihat ada sekitar 25, 22 dan segala macam. Ya tetap lebih jauh daripada harga yang kita ya, buka. Benar, jauh banget. Harga yang kita buka di tahun 2026 berapa Ummu Alilah? 2026 ini. Harganya 39,9. 39,9. Dan memang harganya jauh banget, hampir 2 kali lipat harganya. Nah, tolong dipertanggungjawabkan kenapa harganya bisa sangat jauh banget daripada harga yang biasa. Iya. Kenapa kenapa Abi bilang 2026? Karena kita harus kasih tahu dulu. Kita mulai bikin trip Heritage of Ottoman ketika pandemi di tahun 2021. Ya, harganya. 2020, sorry. 2020 kita mulai dengan harga 26 juta. 26 juta ya. Ya, sebelumnya lebih murah lagi. Iya. Karena kita baru ngasih nama Heritage of Ottoman tuh pas pandemi 2020. Itu waktu itu 26 juta. Kenapa 26 juta? Karena tiketnya murah. Karena hotelnya murah. Ketika pandemi orang-orang nggak pada datang, akhirnya kita dikasih banyak sekali kemudahan. Lalu dari situ naik jadi 28, jadi 30 lebih. 36, ujung-ujungnya sekarang di tangan Ummu Alilah jadi 39 ya. Pertama-tama jelas karena di kita nggak ada makan bergizi gratis. Jadi yang pertama yang paling menentukan dalam proporsi travel adalah tiket. Tiket pesawatnya memang lumayan. Kemudian dari sisi Turki kan juga mengalami inflasi kemarin ya, Bi. Iya, betul. Terus Abi itu pertama jadi kita bahas satu-satu dulu nih, tiket berarti ya. Tiket ini komponen yang cukup besar. Dan ketika kita berbicara tentang tiket, kita biasanya naiknya Turkish atau naiknya yang Etihad. Biasanya Turkish atau Etihad atau bisa juga Emirates, bisa juga yang lain kan gitu kan ya. Qatar juga kita pernah. Jadi ada 2 pilihan sebenarnya, direct atau transit. Nah, apa beda direct sama transit? Bedanya cuma satu. Ummu Alilah mau yang mana aja, itu aja. Karena kalau Ummu Alilah maunya biasanya adalah yang transit karena dia menurut dia lebih santai. Jamnya lebih bagus untuk penerbangan dan juga sampainya bagus. Sampainya bagus, pulangnya bagus dan makanannya Ummu Alilah cocok ya. Yang transit itu lebih cocok. Ya. Oke, itu adalah bedanya. Tapi secara harga nggak terlalu beda jauh ya. Nggak beda jauh. Oke, itu berarti komponen pertama. Komponen yang kedua yang buat mahal adalah hotel. Hotel, ya benar. Hotel, kenapa hotel kita itu kan di dalam kota ya? Lebih mahal. Padahal bintangnya lebih kecil daripada hotel di luar kota. Kenapa tuh? Karena dia benar-benar di pusat kota tuanya. Jadi deket banget sama masjid yang bersejarahnya yang kita mau kunjungi. Kalau hotel yang di luar? Dia jauh banget. Nah itu. Harus naik bis dan nggak mungkin bis mau ke sana. Gitu. Tanya aja sama orang yang sudah pernah pergi ke Turki. Gak bisa kemana-mana lagi kalau udah di hotel kayak gitu. Betul. Tanya aja sama orang yang udah pernah pergi ke Turki. Pasti menyesal. Karena mereka 1,5 jam atau 45 menit. Belum kalau macet. Gitu kan ya. Pergi ke hotelnya. Dan mana ada yang mau nganterin. Betul. Gak ada bis yang mau nganterin. Jadi jam 4 mereka sudah pergi ke hotel. Atau jam 6 mereka sudah pergi ke hotel. Terus kemudian mereka baru besok pergi lagi. Perlu waktu lagi dan segala macam. Nah itu wasting time sih menurut Abi. Meskipun mungkin lebih mewah hotelnya. Tapi bagi Abi secara pribadi tidak ada negosiasi kalau hotel di tengah kota. Benar, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Abi perlu untuk menjelaskan bagaimana hotel di tengah kota itu bisa untuk kita jadiin sebagai satu venue juga. Benar, gitu kan, itu membuat jadi mahal banget memang. Membuat jadi mahal banget. Ya. Berarti itu adalah hotel ya. Nah, hotel ini kita jelas lebih mahal karena di tengah kota. Dan teman-teman tahulah kalau di Eropa bedanya hotel di tengah kota sama hotel di luar itu bisa 3 kali lipat. Iya, benar. Bisa 2-3 kali lipat. Nah, di Turki nggak sampai 2-3 kali lipat sih, tapi tetap aja juga mahal. Beda. Komponen yang berikutnya Umi. Makanan. Makanan itu Abi selalu kepengen yang benar-benar terbaik di setiap kota. Ya, jadi gini ya. Pertama-tama suatu waktu pernah ada artis yang bilang ke Abi. Kok ini makanannya Turki nggak enak semua saat. Pokoknya aku nggak mau lah ke Turki karena makan nggak enak. Trauma ya rata-rata orang yang ikut trip biasa itu. Abi cuma bilang gini, karena kamu salah pergi. Salah pergi sama siapa? Pergi sama siapa gitu kan ya. Nah kalau perginya sama aku harusnya sih enak gitu kan ya. Nah ketika terus kemudian kita lihat memang kita pernah ikut ketika tour mainstream dan memang benar-benar mengecewakan ya gitu kan ya.
Jadi ini adalah soal makanan nih. Berarti ada artis yang pernah bilang ke Abi, Ustadz aku nggak mau ke Turki lagi. Kenapa? Karena ke Turki itu makanannya nggak enak banget. Iya, makanannya parah, sama semua dari rasanya ujung sama ke ujung semua gitu dan ya. nggak enak gitu kan ya. Iya. Abi bilang ya kamu salah pergi. Harusnya kamu perginya bareng aku. Karena kita pernah pergi ke tour-tour yang mainstream dan makannya memang ya parah sih. Bener enak banget sih. Iya, katanya kofte tapi bukan kofte sih langsung menurut bisa Abi. kurus kayaknya Umi. Benar. Dan memang menurut Abi bukan hanya kurus tapi memang nggak enak, Dik. Iya. Maksudnya ya gimana ya? Ya bukan nggak enak juga tapi kualitas. karena kita udah tahu makanan yang sebenarnya. Ya gampang gini deh, Abi sebagai orang Palembang, makan pempek di Palembang, itu terus makan pempek di Jakarta yang harganya sama, itu kebanting banget. Iya. Kebanting banget. Nah, artinya kalau kita makan, kalau Abi sih sebagai orang Chinese, Abi pengen agar makanan tuh menjadi bagian daripada perjalanan. Gitu kan ya, artinya kalau orang lagi capek, mereka terhibur dengan makanan. Maka semua makanan kita kurasi. Ummu Alila udah nyoba. Dan harus Ummu Alila yang suka, kan gitu kan ya, baru kita makan, kan gitu. Artinya ini adalah lumayan banget harganya. Banget. Kalau misalnya kita bisa untuk sampein ya, contoh ya, makan kalau kita di Indonesia itu sekitar 30-an ribu lah kalau misalnya normal ya. Itu pun normal marginal ke bawah lah. Kalau misalnya mau normal agak lumayan 50 ribu lah taruhlah ya. Kalau di Turki itu sekitar makan yang normal kayak di Indonesia yang 50 ribu itu sekitar 100-an ribu, 75 sampai 100 ribu. Nah, makanan yang kita pilih bukan makanan normal. Jadi makanan yang abnormal. Jadi makanan yang anomali gitu kan ya. Maksudnya 300 lebih ya satu porsi ya? 200 bisa 300 lebih. Jadi ada yang 200, ada yang 300, ada yang kurang daripada itu juga. Sampai ada jemaah yang bilang ke Umi, saking lihat makanan kita tuh dikira emang Umi masih dapat untung. Ummu Alila masih dapat untung dengan makanan seperti ini gitu loh. Masih lah ya. Walaupun kita tetap memberikan yang terbaik ya. Benar. Artinya kita pengen di setiap tempat makanan-makanan itu adalah juga menjadi sebuah perjalanan bagi memorable mereka. lah buat mereka. Menjadi cerita bagi mereka. Dan sampai sekarang nggak pernah fail sih makanan-makanan yang kita kasih pada mereka. Jadi kalau misalnya makanan itu sendiri itu udah berkali-kali lipat daripada tour yang mainstream tuh. Benar. Nah, dan yang berikutnya adalah yang buat mahal lagi adalah apa kira-kira bis menurut Abi. Tapi nggak ada money shopping nanti pun belum? Ya money shopping nanti itu setelah ini. Bis itu bukan cuma bis sih, tapi waktu. Oh iya. Karena dalam perjalanan normal mainstream itu mereka kemana-mana pakai bis. Dan dalam pakai bis itu kadang-kadang ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Habis di bis, ada yang 8 jam dan segala macamnya. Jadi sebenarnya yang berarti banget kita sebagai seorang traveler ya, kalaupun kita nggak mimpin satu trip, kita tuh ketika kemana-mana perhatian banget dengan waktu. Karena waktu tuh berharga banget ketika kita lagi nge-trip. Artinya contoh ya, kayak pergi naik pesawat sampainya malam dengan sampainya pagi itu beda banget. Kalau sampainya malam kita sudah harus nambah hotel. Kalau sampainya pagi kita punya waktu lebih banyak untuk explore misalnya. Nah itu kita hitung banget waktunya supaya benar-benar 10 hari di maksimal, Heritage of Ottoman ini benar-benar diperas maksimal esensinya gitu maksudnya. Nah itu adalah waktu. Kalau tour yang biasa kita hitung-hitung sekitar sehari dia bisa di bis sekitar 4-5 jam. Iya, habis di bis. Habis di jalan. Sementara di Heritage of Ottoman paling perjalanan tuh palingnya sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu kan ya, atau 3 jam lah. Itu gitu pun nggak setiap hari. Itu pun nggak setiap hari. Ya dari Istanbul ke Bursa sama Istanbul ke Edirne. Oke. Yang berikutnya mandatory shopping. Iya, itu ngaruh banget. Jadi guide-nya itu kan karena kita nggak ada mandatory shopping, jadinya guide-nya kita bayar. Betul. Gitu kan ya. Kalau mandatory shopping itu guide-nya gratis dan guide-nya itu juga dapat persentase dari nanti shopping kita. Nanti dapat duitnya dari situ. Gitu. Artinya dia akan juga termasuk dalam tanda kutip memberikan insentif, memberikan semangat bagi kita untuk belanja. Karena dia dapat. Kalau nggak nanti dia ngomel-ngomel ya. Padahal Abi secara pribadi sedih sih ketika ngeliat itu. Kenapa? Karena orang beli satu barang yang harganya misalnya ya 1 juta, itu bisa jadi 18 juta. Iya. Atau bisa jadi 15 juta, Ngeri bisa banget. jadi 10 juta. Ngeri banget gitu kan ya. Jadi ini adalah sesuatu yang juga sangat berpengaruh ya, karena kita nggak pakai mandatory shopping gitu kan ya. Terus apa lagi yang berpengaruh? Kenapa harganya segitu tinggi? Museum, Bi. Museum. Nah, museum itu biasanya kayak misalkan mahal banget sekarang. Topkapi misalnya. Nah, Topkapi itu kan mahal banget. Nah, trip yang biasa tuh nggak mungkin masuk ke dalam. Walaupun Abi juga mempertimbangkan si Topkapi nggak usah pergi aja ya. Karena contoh ya, masuk museum Topkapi itu ya, itu sudah didiskon. Itu bisa 800 sampai 1 juta. 1 juta kayaknya. Itu udah didiskon tuh padahal gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya belum didiskon, itu mahal banget untuk masuk Topkapi. Tapi ya karena kita memang perjalanan sejarah ya udah kita usahakan selama masih bisa. Soalnya di sana kan ada barang Rasulullah kan. Benar, selama masih bisa kita masuk gitu kan ya. Terus apa lagi
Apalagi ya? Ada satu yang paling berharga. Apa Bi? Bedanya dengan trip-trip yang lain. Apa ya? Bareng sama CEO Fataha. Ya Allah, nggak banget itu. Bareng sama aku. Jadi ini adalah private tour. Bener. Dan teman-teman perlu tahu, bagi aku travel atau trip itu bukan hanya untuk jalan-jalan atau healing. Di sini kita memang untuk cari nafkah, iya, cari penghasilan, iya. Tapi kalau cuma itu aja, lebih baik kita di Indonesia. Lebih baik kita di sini aja. Ummu Alila tinggal jualan hijab Alila. Ini by the way adalah produk hijab Alila. Asik promo gitu kan ya. Ummu Alila di sini dagang, aku di sini nulis. Kalau kita cuma ngejar duit, kita mau nyari di sini aja lebih banyak dapatnya, lebih bagus dapatnya. Tapi kenapa kita mau ke sana? Karena ada amanah yang dititipkan oleh Allah berupa ya ilmu yang aku punya tentang sejarah di Utsmani. Yang sejarah itu bisa dikonversi sebenarnya untuk pemahaman orang, agar orang tuh mau untuk ikut berkontribusi di dalam dakwah Islam ketika di Indonesia. Maka itu menjadi visi kita. Keberhasilan perjalanan ini ketika teman-teman balik ke Indonesia, mereka mau untuk dakwah kan gitu kan ya. Ini adalah yang kita senantiasa tanemin. Maka yang paling utama adalah aku ketika pergi ke sana, aku ingin agar semaksimal mungkin ini menjadi pembelajaran sejarah yang bisa untuk menambah kontribusi kita terhadap Islam. Itu sih yang nggak ada di tempat-tempat yang lain, Ya. Jadi langsung ditemenin sama Abi, dan Abi cuma pergi di Heritage of Ottoman, Cradle of Civilization, satu lagi nanti kapan-kapan kita bahas, tapi ini sudah penuh ternyata udah penuh di tanggal ini ya. Dan satu lagi umroh. Umroh itu bagi kita ibadah. Bukan pembelajaran sejarah, bukan lebih intensif pada pembelajaran sejarah, tapi lebih kepada ibadah gitu ya. Nah, itu pembeda antara Heritage of Ottoman di Fataha Explore dengan yang lain. Artinya teman-teman harusnya sih, kalau teman-teman mau tahu, coba cek di Fataha Explore beberapa testimoni orang, terutama mereka sudah pernah ikut perjalanan Turki yang mainstream. Bisa bandingin jadinya ya? Bisa bandingin. Dan semua yang pernah ikut kita, yang pernah ikut perjalanan Turki mainstream, mereka bilang jadi nggak worth it banget sih ketika makanannya perjalanan. Cocok banget. Ya, dan ketika perjalanan Turki mainstream jadi benar-benar kayak overrated, terlalu berlebihan jadinya. Dan manfaat yang mereka dapat dalam perjalanan ini, mereka pasti akan dapat lebih banyak daripada ketika mereka pergi ke tour mainstream. Ada satu lagi yang belum kita sebutin. Apa tuh? Di tour kita sudah benar-benar mengkurasi orang-orang yang ikut, termasuk guide-nya. Termasuk operatornya. Itu udah kita kurasi. Karena kalau dulu di awal-awal kita sering banget ribut sama guide. Gara-gara mereka maksain nggak boleh sholat. Mereka maksain untuk diburu-buru. Udah jangan sholatnya di bis aja gitu maksudnya. Diburu-buru untuk misalnya tidak boleh ibadah misalnya. Atau ya banyak hal yang lain. Penjelasannya yang penting, penjelasannya ngaco, penjelasannya nggak sesuai dengan apa yang harusnya kita yakini di dalam sejarah Islam. Itu ngaco banget sih. Nah, kita udah kurasi semuanya. Termasuk kita udah benar-benar tailor made di dalam tour ini untuk benar-benar pelayanannya harusnya nomor 1 sih. Dan teman-teman harusnya tidak mendapatkan pelayanan itu di Turki ketika teman-teman ikut tour-tour yang mainstream, gitu kan ya. Nah, yang terakhir kapan kita mau pergi? Insya Allah kita akan berangkat hot yang ke-12 itu di tanggal 13 April sampai 22 April. 13 sampai 22 April. Ya. Kalau yang COC? 3 April. 3 April sampai 12. Sampai 12. Nyambung berarti kita ya. Oke, berarti yang berangkat Heritage of Ottoman dari tanggal berapa tadi? 13 April. 13 April sampai 22 April. 22 April. Untuk selama 10 hari bareng aku dan Ummu Alila di program pembelajaran sejarah sedikit seatnya Heritage of Ottoman. Tinggal berapa? Tinggal sedikit pokoknya. Tinggal sedikit, dan di bawah 10. Dan itu pun di bawah 10. Di bawah 10. Jadi buruan bagi teman-teman sekalian, kalau memang ada yang minat lebih daripada 10, mungkin kita akan pertimbangkan kalau memang bagus yang mau ikutnya. Mungkin kita pertimbangkan, tapi mohon maaf nggak bisa lebih daripada 1 bis ya. Mohon maaf banget. Dan kita kalau misalnya banyak banget yang mau ikut ya di trip berikutnya aja. Asik. Ada lagi ya pesan-pesan yang mau disampaikan? Udah sih. Kalau mau daftar, teman-teman bisa untuk mantengin akun fataha.x di Instagram, dan teman-teman bisa untuk daftar langsung di nomor di deskripsi. Ya, jadi teman-teman nanti bisa langsung hubungin, dan teman-teman bisa tanya-tanya, teman-teman bisa dapat informasi, dan teman-teman bisa langsung daftar supaya nggak kehabisan seatnya. Oke, itu aja Ummu Alila sebagai CEO. Ada yang mau disampaikan lagi nggak ada? Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.